Halo, aku Talita Arifai Bowo dengan NIM 2225240 dari kelas 4B ingin menyelesaikan tugas video project analisis real. Terdapat soal nomor 5, himpunan dan fungsi tunjukkan bahwa himpunan semua bilangan genap memiliki kardinalitas yang sama dengan himpunan semua bilangan asli yang disebut N. Tujuan soal akan membuktikan bahwa himpunan bilangan genap punya jumlah anggota yang sama dengan bilangan asli. Dalam matematika disebut kardinalitas yang sama. Diberikan N sama dengan kurung kerawal 1, 2, 3, 4, 5. N adalah himpunan bilangan asli. Dan E sama dengan kurung kerawal 2, 4, 6, 8, 10. E adalah himpunan bilangan genap. Cara membuktikan dua himpunan sama banyak ialah pasangkan satu-satu tanpa sisa. Kalau bisa tidak ada yang ketinggalan atau tidak ada yang double. Berarti jumlahnya sama. Langkah selanjutnya kita buat aturan fungsi f dari n ke e dengan fn sama dengan 2 dikali n, yang disebut juga f dari n sama dengan 2 kali n. Maknanya, setiap bilangan asli kita pasangkan 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, dan 5 dengan 10, dan seterusnya. Semua masuk ke dalam bilangan himpunan genap. Kita ke pembuktian bijektif. Yang pertama dulu A injektif dulu. Satu-satu. Tujuannya tidak boleh ada dua angka berbeda punya hasil yang sama. Misalkan f dari n1 sama dengan f dari n2. Karena fn sama dengan 2n, maka 2n1 sama dengan 2n2. Bagi 2, hasilnya n1 sama dengan n2. Kalau hasilnya sama, asalnya juga sama. Jadi ini adalah fungsi injektif. Yang kedua, surjektif, atau disebut dengan onto. Tujuannya itu semua anggota E harus punya pasangan ambil sebarangnya M anggota E. Karena E itu genap. M sama dengan 2K. Kesimpulannya itu, yang pertama itu injektif, yang kedua surjektif. Maka fungsi bijektif. Sehingga
kardinalitas N sama dengan kardinalitas dengan E. Jadi yang pasangan 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10, semua punya pasangan. Tidak ada yang tersisa. Walaupun bilangan genap kelihatannya setengah, tapi karena jumlahnya tahingga, maka setengah dari tahingga tetap bisa sama banyak. Kesimpulan akhirnya membuktikan berhasil bilangan genap dan bilangan asli punya jumlah anggota yang sama, tahingga yang seukuran. Soal nomor 5, buktikan bahwa jika X adalah bilangan rasional tak nol dan Y adalah bilangan irasional, maka hasil kali X, Y adalah bilangan irasional. Ketika dijawab pernyataan jika X bilangan irasional dengan X tidak sama dengan 0 dan Y bilangan irasional, maka XY adalah bilangan irasional. Definisi dasarnya, bilangan irasional Q sama dengan mutlak P per Q dengan P dan Q anggota bilangan bulat. Dan Q tidak sama dengan 0. Bilangan irasional, bilangan yang tidak dapat ditulis dalam bentuk P per Q. Diketahui X anggota bilangan Q. X tidak sama dengan 0, Y bukan anggota dari Q. Menggunakan metode kontradiksi, asumsikan kebalikan dari pernyataan benar, lalu tunjukkan terjadi pertentangan. Asumsi kontradiksinya, misalkan X, Y anggota Q dalam bentuk rasionalnya, karena X rasional ada A dan B anggota dari bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, sehingga X sama dengan A per B. XY irasional ada C dan D anggota bilangan bulat, D tidak sama dengan 0 sehingga XY sama dengan C per D. Substitusi A per B dikali Y sama dengan C sama dengan C per D. Untuk Y, kalikan kedua ruas dengan B. Maka hasilnya AY BC per D. Hingga Y BC per AD hasilnya B, C, A, D anggota bilangan bulat. AD tidak sama dengan 0, maka Y sama dengan BC per AD anggota bilangan rasional. Kontradiksi Y anggota bilangan rasional, padahal diketahui Y bukan dari anggota
Y bukan anggota bilangan rasional. Asumsinya salah, maka XY bukan anggota bilangan rasional. Sehingga XY adalah bilangan irasional. Di antara ketiga tadi terjadinya kontradiksi. Intuitif jika X, Y rasional dan X rasional, maka Y sama dengan XY per X harus rasional, tapi ini bertentangan karena Y irasional. Mengapa syarat X tidak sama dengan 0? Itu penting. Jika X sama dengan 0, maka X sama dengan 0, padahal 0 adalah rasional. Meskipun Y irasional, jadi tanpa syarat X tidak sama dengan 0, pernyataan menjadi salah. Soal berikutnya, sistem bilangan real, sifat lapangan, urutan, dan kelengkapan. Buktikan bahwa untuk setiap A dan B anggota bilangan real berlaku kesamaan. Nilai mutlak dari selisih nilai mutlak A dan nilai mutlak B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak dari A dikurangi B. Kita jawab mutlak X dan Y kurang dari sama dengan mutlak X plus mutlak Y, itu menggunakan pertidaksamaan segitiga. Kita turunkan A sama dengan buka kurung A min B ditambah B, mutlak A sama dengan mutlak A min B tambah B, mutlak A kurang dari sama dengan mutlak A min B tambah mutlak B, mutlak A min mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B. Itu hasil yang pertama. Yang hasil kedua, B sama dengan buka kurung B min A tambah A, mutlak B sama dengan mutlak B min A tambah A kurang dari sama dengan mutlak B min A tambah mutlak A. Mutlak B min A sama dengan mutlak A min B, maka mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B tambah mutlak A. Mutlak B min mutlak A kurang dari sama dengan mutlak A min B. Kita turunkan min mutlak A min mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B, itu hasil yang kedua. Mutlak A min mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B. Kita turunkan min mutlak A min mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B, min mutlak A min B kurang dari sama dengan mutlak A min mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B. Mutlak X kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika X berada di antara min C dan C, maka diperoleh mutlak A min mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B itu terbukti. Berikutnya aplikasi supremum dan infimum. Tentukan supremum dan infimum dari himpunan S berisi semua nilai 1 min 1 pangkat N per N untuk setiap N di dalam himpunan bilangan asli. Kita akan menjawab. Pisahkan berdasarkan paritas N jika N ganjil itu min 1 pangkat N sama dengan min 1. 1 min 1 per N sama dengan 1 plus 1 per N. Jika N-nya genap, min 1 pangkat N sama dengan 1. 1 min 1 per N. Untuk himpunan menjadi dua barisan. Untuk N ganjil itu 1 plus 1 per 1 per N sama dengan 2,4 per 3, 6 per 5, dan seterusnya menurun menuju 1 dari atas. Untuk N genapnya itu 1 min 1 per N sama dengan 1 per 2, 3 per 4, 5 per 6, dan seterusnya naik menuju 1 dari bawah. Ketiga, menentukan supremum batas atas terkecilnya, yaitu nilai terbesarnya terjadi saat N itu 1, jadi 1 tambah 1 hasilnya 2. Semua elemen lain lebih kecil dari 2, maka supremum S-nya itu sama dengan 2. Langkah keempat, menentukan infimum batas bawah terbesar. Nilai terkecilnya itu terjadi saat N sama dengan 2, sama dengan 1 min 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Semua elemen lain lebih besar dari setengah, maka infimum S-nya itu sama dengan 1 per 2. Kesimpulan akhirnya itu supremum S-nya itu 2, infimum S-nya itu setengah.